What's up Lamers, what's up teman-teman T4C. Hari ini aku mau ngundang semua anak-anak muda buat ngerasain sukacita dalam pujian penyembahan kita, amin. Mari kita mau sama-sama rasakan sukacita yang daripada sorga hari ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan mengikat. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama rasakan hadirat Tuhan hari ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan mengikat. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Teman-teman, aku ngundang teman-teman semua hari ini buat bawa setiap hati dan pikiran kita, dan kita mau pakai waktu-waktu ke depan untuk sama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang gak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau sama-sama ucapkan kita bersyukur punya Tuhan yang terus mengasihi kita. Kasih setianya gak ada habisnya dalam kehidupan kita. Lewat setiap musim, apapun yang kita alami, kita tahu, kita percaya Yesus gak akan pernah tinggalin kita.
bersyukur Tuhan, punya Allah yang terus mengasihi kami. Kami mungkin manusia-manusia yang lemah Tuhan, seringkali kami masih hidup di dalam dosa. Kami masih banyak terlena Tuhan sama kehidupan kami di dunia. Tapi kami percaya dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengampuni Tuhan. Dan terlebih kami punya Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah hari ini lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau aja yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, gimana kabar kalian semua? Puji Tuhan kalau tadi kita sudah menikmati pujian dan penyembahan ya. Cici percaya kalian sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kalian sudah menyiapkan hati kalian untuk kita bisa menerima kebenaran firman pada sore hari ini. Nah sebelum itu kita akan berdoa. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Dan bila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, Allah tolong kami di dalam segala sesuatunya. Allah yang akan membuat kami bisa memahami, menambah-nambahkan hikmat dalam diri kami, pengertian dalam diri kami, sehingga semua kebenaran firman yang akan disampaikan pada sore hari ini sungguh berbicara di dalam hati setiap kami. Nah, kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan ya, kalau misalnya ya satu kali ya kamu ditanya apakah lebih baik memiliki keinginan atau memegang pengharapan, maka apa jawabanmu? Sekali lagi ya, kalau satu kali misalnya ada seseorang yang bertanya sama kamu, lebih baik yang mana sih, memiliki keinginan atau kita memegang pengharapan? Nah, sebelum kamu menjawab ya, nanti kamu boleh menjawab itu di dalam hati kamu masing-masing setelah ibadah selesai ya. Nah, tapi sebelum itu ya izinkan Cici untuk kasih tahu dulu ya, kasih tahu dulu apa bedanya keinginan dan pengharapan ya. Nah, sore hari ini firman yang akan Cici sampaikan itu berjudul keinginan versus pengharapan. Sebentar Cici akan merinci ya, apa perbedaan antara keinginan dan pengharapan. Menginginkan
ya, menginginkan itu adalah sesuatu yang kita semua miliki di dalam hati. Betul ya? Cici punya keinginan, kamu juga punya keinginan, ya. Dan biasanya ya itu terrealisasi dalam perbuatan. Contoh ya, satu kali kamu melihat misalnya ada handphone keluaran terbaru, ya. Kamu punya keinginan untuk memiliki handphone tersebut, ya. Kamu buka tabungan kamu, ya, kamu lihat ada berapa yang kamu punya, ya, dan ternyata harganya jumlah uang yang kamu punya itu mencukupi, ya, untuk kamu membeli HP yang baru, ya. Dan kemudian apa yang akan kamu lakukan? Yang Cici percaya semua orang juga lakukan, ya, karena kamu pengen HP tersebut, karena misalnya Cici mengingini sesuatu, ya, maka itu akan terrealisasi di dalam perbuatan. Dan perbuatan yang berkaitan dengan contoh tersebut adalah kamu akan pergi ke gerai HP dan kemudian kamu akan membeli HP tersebut, ya. Itu adalah keinginan, ya. Ciri lain daripada keinginan itu berasal dari ego, dari diri kita sendiri, dan biasanya ya itu mengarahkan seluruh diri kita pada semua yang akan kita lakukan. Selain itu, keinginan juga berkaitan dengan semua hal, ya, keadaan, orang-orang di sekitar kamu, bahkan Allah, ya, yang kita semua kehendaki untuk terjadi, ya, itu keinginan. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau teman saya berlaku seperti ini, saya mau situasi kehidupan saya seperti ini, saya mau Allah menjawab doa saya seperti ini. Itu semua adalah keinginan, ya. Nah, Cici harap kamu menyimpan, kamu sudah memahami, ya, kamu sudah mengerti pengertian daripada keinginan, ya, beserta dengan contohnya. Kamu bisa taruh itu di dalam hati kamu, ya, di dalam pemikiran kamu sebelum kamu menjawab pertanyaan Cici yang pertama tadi, ya. Nah, setelah ini Cici akan melanjutkan kepada kata yang kedua, yaitu pengharapan. Apa itu pengharapan? Ya, kita akan lihat kata pengharapan ini pertama di dalam Alkitab, dan yang kedua kita akan lihat itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Di dalam Alkitab, ya, boleh kamu sesekali, ya, kamu search, ya, di Alkitab online, ya. Nah, kamu akan menemukan mungkin ada kurang lebih 105 kata harapan di dalam Alkitab, mulai dari PL, sejak dari PL sampai ke PB. Ya, hal ini menunjukkan apa? Kenapa ada begitu banyak kata pengharapan? Mengapa ada begitu banyak kata harapan di dalam Alkitab? Ya, hal ini menunjukkan bahwa semua orang percaya seharusnya tidak hanya memiliki pengharapan, ya, tetapi juga bertumbuh di dalam pengharapan. Ya, nah, harapan di dalam bahasa aslinya itu adalah elpizo, yang berarti confident expectation, ya, atau kepercayaan diri untuk berharap. Ya, jadi di dalam bahasa aslinya kata harapan itu adalah bahwa ada kepercayaan di dalam diri kamu untuk kamu berharap tentang sesuatu. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam KBBI, harapan itu adalah sesuatu, ya, sesuatu atau seseorang yang bisa diharapkan, yang dapat diharapkan. Lalu kesimpulannya apa, Ci? Dengan demikian kesimpulannya pengharapan itu adalah memiliki kepercayaan diri untuk berharap pada sesuatu yang dapat dipercaya. Itu pengharapan. Sekali lagi, ya, pengharapan adalah kamu punya kepercayaan diri untuk berharap pada sesuatu yang dapat dipercaya. Di dalam iman Kristen, sesuatu yang dapat dijadikan pegangan untuk berharap itu adalah Allah, atau dengan kata lain, pengharapan memiliki dasar yaitu iman kepada Allah. Kita akan lihat, ya, ayatnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 1, ya. Kamu silakan kamu baca, kamu buka Alkitab kamu, ya. Cici akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius 1 ayat 1 di sini dibilang kayak gini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita.
Di situ ada kata dasar pengharapan kita, atau di dalam bahasa aslinya itu berarti dasar untuk berharap. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita, mengapa sih atau kenapa sih kita perlu meletakkan pengharapan kita kepada Allah? Kenapa Allah yang harus jadi dasar di dalam pengharapan kita? Ya, kita akan melihat ada dua sebab. Sebab yang pertama itu adalah karena Allah tidak pernah berubah. Sekali lagi, kenapa kita harus berharap sama Allah? Kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai dasar di dalam kehidupan kita? Alasan yang pertama itu adalah karena Allah tidak pernah berubah. Kita akan lihat, yuk ayatnya di dalam Ibrani. Ibrani 13 ya, ayat yang ke-8. Kalau kamu sudah dapatkan, boleh baca bersama-sama dengan Cici ya. Ibrani 13 ayat 8. Oke, di sini dibilang seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya. Yesus Kristus tetap sama. Ada kata sama di situ. Percaya kamu udah ngerti apa artinya sama. Sama itu berarti dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Betul ya? Dia tetap sama. Ya, dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan siapa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, itu adalah Allah. Ya. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 8, ya, Cici mau ajak kamu untuk lihat versi yang lain di dalam Alkitab, ya, versi The Message. Di situ dikatakan seperti ini, for Jesus doesn't change. Di situ dikatakan, for Jesus doesn't change. Doesn't change itu artinya tidak berubah. Yesterday, today, tomorrow, he's always totally himself. Ya, ini artinya di dalam bahasa aslinya, ya di dalam bahasa Inggris, ayat ini berkata bahwa keseluruhan dirinya, keseluruhan diri Yesus, termasuk janji-janjinya, ya, itu tetaplah sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dirinya tetap sama. Jadi ketika dikatakan Yesus tetap sama, itu bukan hanya physically saja, ya. Itu bukan bukan berarti physically saja dia sama, tetapi keseluruhan dirinya, janji-janjinya, perkataannya tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ya. Nah, kalau misalnya ya manusia dapat melanggar janji-janji yang mereka ucapkan, ya, maka Allah tidak akan pernah melanggar apapun yang Dia katakan. Saya harap kamu menyimpan ini di dalam hati masing-masing. Kalau manusia bisa melanggar janjinya, oke, kita janjian yuk ketemu jam 8, dia ngaret datang jam 8.30. Oke, nanti saya datang ke rumah kamu ya, saya bawain martabak. Jangankan bawa martabak, datang aja enggak jadi gitu misalnya. Dia membatalkan janjinya, ya. Tetapi Allah yang kita sembah tidak seperti itu. Allah yang kita sembah, ya, Dia tidak akan pernah melanggar apapun yang sudah Dia katakan. Kalau kamu tahu, kalau kamu baca Alkitab, kamu mengingat cerita-cerita Alkitab yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, ya. Ia menjanjikan seorang juru selamat. Betul ya, Dia menjanjikan di dalam perjanjian lama, Dia menjanjikan seorang juru selamat. Dan kemudian di dalam perjanjian baru Dia menggenapi janjinya tersebut dengan mengirimkan Yesus ke dalam dunia. Jadi ada satu masa di mana Dia menjanjikan sesuatu dan di masa yang lain Dia menggenapi janji tersebut. Ya, kalau kamu nggak percaya, kamu boleh baca Alkitab. Kamu baca Alkitab mulai dari PL sampai PB, kamu akan menemukan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada manusia. Nah, kemudian ketika Ia menjanjikan seorang penghibur, Yesus menjanjikan sebelum Dia naik ke surga, ya, sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika Dia naik ke surga, sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah berjanji, meskipun aku pergi, tapi aku akan memberikan penolong yang lain bagimu. Dia menjanjikan meskipun kamu ditinggalkan oleh aku, Yesus bilang kepada murid-muridnya, tapi kamu gak akan sendirian. Kamu akan memiliki seorang penolong yang akan selalu bersama-sama dengan kamu. Itu janji Yesus, ya. Dan kemudian
ya setelah kenaikan Yesus ke surga ya, dan murid-muridnya berkumpul di atas loteng di kota Yerusalem ya, mereka berdoa, mereka menjanjikan penolong tersebut, dan kemudian yang terjadi adalah penolong tersebut dicurahkan kepada mereka. Dan kalau kamu lihat itu, kamu bisa baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul ya, ketika penghibur itu, ketika penolong itu kemudian dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi Roh Kudus juga ya adalah janji Yesus yang digenapi. Ya, jadi ketika Yesus menjanjikan penolong, dia menggenapinya dengan memberikan seorang menggenapinya dengan memberikan Roh Kudus. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat melalui dua contoh ini bahwa Allah telah membuktikan ketidakberubahan dirinya. Sekarang kalau kita kembali kepada pengharapan, ya. Ketika kamu berharap, kamu akan meletakkan dasar pengharapan kamu itu atas sesuatu yang berubah-berubah atau sesuatu yang tidak berubah. Perhatikan, keinginan itu berbicara tentang ego, itu berbicara tentang diri kamu sendiri, itu berbicara tentang apa yang datang dari kehendak kamu sendiri, itu keinginan. Ya, dan kalau kita melihat diri kita dan kalau kita melihat manusia di sekeliling kita atau pada umumnya, ya, manusia itu adalah sosok yang paling tidak bisa diandalkan. Manusia adalah sosok yang sering kali berubah-berubah. Sedangkan Allah, ya, yang dia menggenapi janjinya, meskipun dia sudah mengatakan janji itu mungkin 100 tahun, 200 atau ribuan tahun yang lalu, tapi dia tetap menggenapi janji itu. Meskipun manusia sudah melupakan janji-janjinya itu, tapi dia tetap menggenapi janji itu. Dia adalah pribadi yang memegang perkataannya, dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia selalu konsisten. Dan kalau berbicara tentang pengharapan yang diletakkan atau yang tertuju kepada Allah, itu adalah pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh situasi seperti apapun, pengharapan yang meskipun kanan kiri kamu semua mengalami kemalangan demi kemalangan, tapi kamu bisa menemukan diri kamu sebagai seorang pemenang. Bahkan kemarin di dalam khotbah yang disampaikan sama Ko Gatot itu disebut bahwa kita lebih daripada pemenang. Ya, meskipun kanan kirimu semuanya sudah rebah ya, tapi kamu akan tetap berdiri dan kamu tetap menemukan diri kamu sebagai pemenang. Mengapa? Karena kamu memiliki pengharapan yang didasarkan atas dasar Allah. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat jika manusia dapat mengecewakan, ya, sebab sering kali melanggar janji-janji, bahkan mungkin melupakan kata-kata yang sudah dia ucapkan, ya, maka pengharapan di dalam Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Oleh sebab itu alasan kita yang terpenting mengapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Allah, pengharapan kamu, pengharapan saya akan masa depan kita semua, ya, akan keadaan dunia yang lebih baik lagi, akan kondisi keluarga kita yang lebih baik lagi, akan keadaan diri kita yang jauh lebih baik lagi, ya. Kita harus meletakkan dasar pengharapan itu di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sebab dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Ya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya dia tetap sama. Ya. Nah, lalu setelah kita mengetahui, ya, sebab yang pertama mengapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Allah, maka pengharapan kita yang kedua, mengapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Allah adalah karena Allah lah yang memegang masa depan kita. Kita akan buka ayatnya, ya. Ini saya percaya salah satu ayat yang jadi favorit banyak orang, ya, Roma 8 ayatnya yang ke-28 dan yang mungkin juga sering kali dibacakan, ya. Tapi kita akan bacakan lagi hari ini. Kamu yang udah dapat, kamu boleh baca bareng sama saya, ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Nah, di sini dikatakan, ya, bahwa kita tahu sekarang.
Akhirnya kita tahu, akhirnya kita memiliki pengetahuan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja bukan hanya di dalam hal-hal yang baik dalam hidup kita, tetapi di dalam hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan kita, Allah juga turut bekerja di dalamnya. Ya, atau dengan kata lain, ya ayat ini sedang berkata seperti ini, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini itu dimaksudkan untuk bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah sedang mengatur alam semesta, Allah sedang mengatur segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk diarahkan untuk bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu dan saya. Ya. Nah, kalau kita melihat secara mendalam, ya, dalam ayat ini, maka kita dapat mengetahui bahwa maksud kata kebaikan, ada kata kebaikan di situ ya. Di dalam ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak kebaikan tersebut tidak hanya berarti bahwa Allah akan memberkati kita dengan kekayaan. Bukan hanya Allah akan memberkati kita dengan kepintaran. Bukan hanya Allah akan memberkati kita dengan kemakmuran dan masa-masa yang menyenangkan di dalam hidup kamu. Tetapi Allah juga akan memberkati kita, akan menyertai kita, akan melindungi kita ketika kita sedang melalui masa-masa yang tidak menyenangkan. Coba kamu perhatikan, kalau kamu pernah baca sejarah gereja, kalau kamu misalnya pernah baca kisah-kisah para rasul di dalam Alkitab, kamu tahu bahwa kehidupan mereka jauh daripada menyenangkan. Betul ya? Kehidupan mereka jauh daripada pergi ke mall dengan bebas. Ya, kalau sekarang mungkin enggak karena sedang pandemi ya, atau misalnya melakukan hobi yang menyenangkan, enggak. Para rasul hidup justru dengan banyaknya pencobaan, dengan banyaknya kesengsaraan, dengan banyaknya hukuman yang harus mereka tanggung karena iman kepada Yesus. Ya. Dan Rasul Paulus, ya, sang penulis kitab ini, ya, kitab-kitab ini, itu dengan jelas dia berkata ketika dia bilang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, itu bukan berarti tentang hal yang menyenangkan. Tetapi saat itu Paulus sedang ada di penjara, saat itu saudara-saudara seiman sedang mengalami penganiayaan yang cukup besar dari pemerintah Romawi. Tapi pada saat itulah Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Wow. Jadi Allah tidak hanya bekerja di dalam masa-masa menyenangkan dalam hidup kamu saja, tetapi ketika kamu sedang dicobai, ketika kamu sedang bergumul, ketika kamu sedang menemukan masa-masa yang menurut kamu kayaknya saya nggak harus mengalami ini, atau masa-masa kesedihan, masa-masa apapun yang buruk di dalam hidup kamu, kamu harus tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam semua itu. Jadi kita jangan hanya melihat ini dari sisi menyenangkan manusia kita saja. Tapi kita harus melihat bahwa ketika Paulus menulis surat ini, dia tidak sedang di dalam keadaan yang menyenangkan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di sini yang mau saya tekankan itu adalah bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, bahwa apapun yang sedang Allah izinkan terjadi dalam hidup kamu, ya, itu semua nggak ada yang di luar kendalinya Allah. Allah sedang take it control, Allah sedang memegang kendali, Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup kamu. Jadi nggak tahu secara spesifik bagaimana kondisi hidup kamu. Kamu yang sedang dalam masa yang menyenangkankah mungkin sekarang, atau kamu yang sedang di dalam masa pergumulankah sekarang? Cici nggak tahu tentang itu, tapi satu hal yang Cici tahu, bahwa di dalam situasi-situasi tersebut Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk kebaikan kamu dan juga untuk kebaikan semua orang. Ya, nah hal ini, ya, kalau misalnya kamu mau lihat lebih jelas lagi, ini sebenarnya sudah disampaikan minggu yang lalu, ya. Kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 35. Cici akan loncat saja ya, 35 langsung ke ayatnya yang ke-39, ya. Nah, di sini tadi Cici bilang bahwa Paulus sedang ada di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-35, masih di dalam Roma 8, ya, ayat 35 dibilang seperti ini.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kalau kamu search di YouTube, kamu akan bisa menemukan lagu ini. Ini salah satu lagu lama. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah ketelanjangankah? Ketelanjangan tidak berbicara tentang masa-masa yang dimana kita memiliki segala sesuatu. Telanjang berkaitan dengan kemiskinan. Ya, atau penganiayaankah atau pedangkah? Pedang berbicara tentang apa? Penganiayaan berbicara tentang apa? Itu bukan tentang hal yang menyenangkan, itu berbicara tentang di mana kita harus mempertahankan iman kita bahkan di tengah situasi yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Ya, kita harus kita harus tetap percaya bahwa Allah memegang kendali di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat 39, di sini dibilang seperti ini. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat membatalkan rencananya atas kita. Perhatikan, kalau Allah berkehendak, kalau Allah memiliki rencana kamu menjadi A, ya, kamu akan jadi seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita taat. Kita berdoa, kita taat, kita melakukan usaha yang semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya. Jadi ayat ini sedang berbicara apa sama kita? Ayat ini sedang berbicara bahwa di dalam setiap usaha yang kita kerjakan, di dalam kamu mencapai cita-cita kamu, ya, kamu harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan bagi siapa? Bagi kamu dan bagi kita semua. Ya. Nah, begitu juga dengan masa depan kita. Allah sudah merencanakannya. Allah sudah merancangkannya. Jadi ketika kamu ada di dalam kandungan ibu kamu, bukan hanya dia sedang mengukir indah bentuk wajah kamu, bukan dia sedang mengukir indah bentuk tangan dan kaki kamu, bukan hanya itu saja. Tetapi juga dia sambil berpikir, dia sambil merancangkan apa yang akan anakku ini lakukan, apa yang akan aku berikan kepada anakku ini. Ya, dia sudah punya planning. Dia sudah punya rencana buat kita. Ya, dan oleh sebab itu, ya, ketika kamu berharap kepada Allah akan masa depan kamu, maka situasi yang seperti apapun yang sedang kamu hadapi, maka pengharapanmu tidak akan sirna. Ya, kamu tahu bahwa itulah yang Allah rancangkan buat kamu. Kamu tahu bahwa ketika kamu punya cita-cita sesuatu, kamu berdoa sama Tuhan, kamu minta tolong sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan agar kamu bisa meraih cita-cita kamu. Ya, maka Cici mau bilang sama kamu bahwa pengharapan itu yang kamu taruhkan di dalam tangan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kamu. Nah, pengharapan, ya, sekali lagi pengharapan itu harus kita dasarkan kepada Allah. Allah yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, dan Allah yang memegang masa depan kita. Ya, nah. Setelah kamu tahu nih, keinginan tuh ini, pengharapan itu ini, ya, sekali lagi ya, sama Cici dikasih kesimpulan, ya. Kalau keinginan itu berasal dari diri kamu sendiri, ya, dari diri kita sendiri, ya, dan biasanya tidak dapat diandalkan, suka berubah-berubah, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan keinginan, kalau misalnya kita mengejar keinginan, ya, kalau kita mengejar keinginan, kita sudah tahu apa yang akan kita raih, ya. Tetapi kalau kita memegang pengharapan kita di dalam Tuhan, ketika kamu mengejar cita-cita kamu, tetapi di dalam kamu meraih impian kamu memegang pengharapan di dalam Tuhan, ya, saya mau bilang akan ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan kasih sama kamu. Tidak hanya A saja, ya, tetapi untuk meraih A itu Allah akan memberkati kamu dengan banyak hal. Ya. Bahkan dunia akan melihat kamu sebagai seseorang yang tetap lebih daripada seorang pemenang di tengah situasi yang tidak memungkinkan kamu untuk bisa jadi pemenang.
kamu akan melihat diri kamu sebagai seseorang yang bisa membuat sejarah di dalam kehidupan, di mana ketika bahkan situasi yang paling tidak menyenangkan sekalipun terjadi dalam hidup kamu, kamu tetap bisa meraih impian kamu. Itu akan terjadi kalau kita memegang pengharapan. Jadi mana yang akan kamu pilih? Keinginan atau pengharapan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah berubah, bahwa Engkau adalah Allah yang memegang masa depan Tuhan. Sehingga ketika kami sekarang Tuhan sedang berlari untuk meraih cita-cita kami sedang berlari, kami sedang berjuang Tuhan untuk meraih apa yang kami harapkan Tuhan. Kami berharap Tuhan Engkau menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang memegang masa depan kami, dan Engkau punya banyak kejutan. Engkau sudah menyiapkan surprise buat kami Tuhan di masa depan kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan akan masa depan Tuhan, pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menjadi Allah di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami sepanjang malam hari ini juga ke dalam tangan kasih-Mu. Dan terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Senang sekali Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Untuk ibadah, sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Bergabunglah dalam kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Bertumbuh bersama, and let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.